toko al khairu fi mahtarahullah ni kayato naroh kami nama kasih nareka pong Allah Ta'ala magimbo upoi makaro tuan raja benengi de tatarungku ka wali kamacioto tama kola nanti ketok ka raja kanibal nakinan retokka. Maka inilah beberapa hikmah di akhir tahun 2021, apapun yang menimpa kita sesungguhnya itu sudah masuk dalam takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan dua model sesungguhnya. Pertama nasur ki pung Allah taala makamala. Yang kedua nasur ki pung Allah taala untuk beribadah. Ayyukum ahsanu amala. Yang kedua wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ina pancaji ki pung Allah taala rupa tawe makoto para senge jinge sangadina liya'budu. Maka iyo raya senge tahu Bapak Ibu hadirin ada beberapa tingkatan. Pertama maka detik rupa tahu si dimi tahu tapi rupana mega. Makanya manusia itu dalam Al-Quran disebut dengan An-Nas. Ini umum akan nama laki. Jadi aku maka di pung Allah Ta'ala An-Nas Qul a'udhu birabbin nas. Berarti mau yang kafir mau yang beriman kena semua yang namanya manusia. Makanya itu pung Allah Ta'ala berlaku yang namanya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Betuan nasini itu rupa tahu ya remana dalek pule kupung Allah Ta'ala. Tapi dek na pada rahimna. Ia mas sempajangnya ia dek na sempajang ya remana dalek kupung Allah Ta'ala. Makanya idi rupa tahu ya dek na wad diki masiriati na reko angka atau makutu mas sempajang mere dalek na. Apa biasa metoki je makku apa? Weh, macam nang kaya mas sempajang tahak juga nang kere. Dia nang kena sempajang laliwa-liwa masih ikuba. Dia nak kena tamat tapi maka kan jadalek na mak bangun siroi. Bapak Ibu itu namanya Rahman. Tapi agak serahim. Itu rahimnya Allah, kehendaknya Allah. Betuanna angka yarengi sesa akulino itu rangi mega ku akhirat. Dia ni remana ki. Masa baik ku remana ki dia naga ku akhirat. Makanya kalau ada orang yang tidak salat dia gagal puasana, dia gagal di Cina tapi penemende dalekna agak senang. Istidraj, panci ngacapo. Le panci mo dia mesti ngalemu. Ipanci ko je. Mai ko le panci ki. Ya rengi, dia nasyukuru ki. Ya sidi syukuru, ya sidi tak kalupa. Sampai di akhirat apa kata Allah? Lupai. Ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Nasabak matamu sinina wa takkalimu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti mulutnya kami kunci rapat kata Allah. Tetapi mata, telinga, hidung, tangan, kaki akan memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin aja mau tu masyarakat nareko angka atau paringarangi bawah nih. Ngaringar raki masam pajak. Makanya kata An-Nas ini bermakna manusia secara umum, mau yang beriman, mau yang kafir, kena semua. Yang kedua, angka ya sangi Islam. Siapa kata Islam? Inilah orang yang sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perkataan. Tetapi ada yang mempersamakan ini perkataan. Tapi Pak, ini yang banyak beredar di WA kita. Makanya bermedsos itu bijaksanalah. Jangan jadikan itu di medsos sebagai guru, tetapi itu bahan pertimbangan untuk belajar. Ya komelo kimak guru, carilah guru. Tapi jangan jadikan medsos sebagai guru. Ini kan banyak. Ini temi ke WA, ini tongange. Belum tentu. Banyak guru sekarang Bapak Ibu hadirin. Makanya di banyak beredar. Hadirin, maka Islam itu adalah orang yang mengakui Allah dan Rasulnya. Makanya ia sangat selang tania bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua nabi diakui. Semua nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dia beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Jadi makanya itu rukun Islam, rukun iman itu mengakui 25 nabi dan rasul. Disaring tinggal 5 nabi dan rasul yang masuk dalam golongan ulul asmi, disingkat dengan mimin. Itu kan saya mimik itu mimin singkatan. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Mimin. Itu ulul asmi. Kemudian disaring lagi tinggal 1 yang dapat gelar sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, maka Islam itu adalah pengakuan kita orang yang sudah bersyahadat Islam. Bagaimana untuk beriman? Nah, ini tingkatan yang ketiga. Ayat sang beriman, ayat sang iman, orang yang mengakui Allah dan Rasulnya dan menjalankan perintah Allah. Itu iman. Mukmin berarti orang manusia napani seleng, napani mukmin. Mukmin itu menjalankan perintah Allah. Makanya ya kuyuk bima sempajang, maka dia datang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa kita salat? Untuk datang memperoleh kemenangan. Menang apa? Menang melawan hawa nafsu dunia. Makanya tidak ada godaan yang paling berat kecuali hubbud dunia. Ipujila dak lino yang lupa akhirat. Tapi itu rupa tahu, itu na sadar ya kong kasih ya kok kido si tanah. Kok kido tanah no bimana pun Allah Taala tuh. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Tanah lagi goyang. Maka kita disadarkan begitu. Itulah kenapa Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 19. Agar sapong Allah Taala, innal insana khulika halu'a. Nih itu rupa tuh le pancaji nasabari halu'a. Suka mengeluh aja semengeluh ya kau pak basogi mak dareke namo ni gani sirum tu mak dareke tu puram man mak dareke lebih pak meliwasa ni angka dega mak dareke di sana kama ni tatoi mai angka tu dareke. Kenapa Bapak Ibu? Sifatnya manusia begitu. Napa jemet mak dareke ipaksin dek nipaksin tetap mak dareke. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sifatnya. Yang kedua, apa sifatnya lagi? Jasua. Ayat saja jasua, suka berkeluh kesah. Basogina NNC, noko cedek. Cedek manoko sih. Pole yang ingin manokoi, pole pelai manokoi, lebih pakai pole busi. Manoko. Dan noko kita dalam Islam paling banyak narekonakan naki abala tetawa masih ge malampe pak dongot tak aja milulo po ima milulo mom pelena magai noko cele. Yang ketiga manua atau siasa manua yore senge manua yakko pakanai mamekko yakko likanai manoko yakko degaga gaganna malampe noko na puang areng ada leme kami sisanya areng dia nanti masigi. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surah lanjutan daripada surah itu Al-Ma'arij 19 20 21 22 akan sepong Allah Taala illal musallin, yang selamat dari 3 sifat ini jasu amanu halua illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Makanya orang yang sholat itulah yang mampu keluar daripada 3 sifat itu. Makanya maka dipong Allah Ta'ala hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, untuk apa? Untuk menjadi pemenang. Ini lagi, Pak, waktu tak menang Pak Golo sangat diweni. Waktu na penalti, Pak Dumba keluar we. Kenapa? Padahal tadi itu di Magolo begitu menjadi pemenang. Meringan mana kali? Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada orang yang memperoleh kemenangan itu dalam keadaan sedih. Semuanya gembira. Maka Allah ingin menggembirakan kita dengan ibadah salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Makanya mukmin itu menjalankan perintah Allah. Sudah mukmin, apalagi? Muttaqin.
Ayat muttaqin. Nah, kalau muttaqin itu ternyata dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu hadirin, orang yang diundang masuk dalam surganya Allah adalah orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau takwa itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, adalah orang-orang beriman yang takut kepada Allah. Tetapi engkau larampe orangnya maka dah muttaqin. Siapa ke orang muttaqin itu? Wa jannatin fi ardhas samawati wal ard. Ternyata sorga itu yang lebarnya seperti langit dengan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada orang-orang yang muttaqin. Ini kan orang muttaqin. Orang muttaqin itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal gaitha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu lebarnya seperti langit dengan bumi, diperuntukkan kepada alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal gaitha wal 'afina 'anil nas. Orang muttaqin itu satu. Karena sepengol Allah Ta'ala orang muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maloga togi, macika togi, manyamat togi, pak menegi masusah togi, tattaiha mak bere atas nama jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu tidak diukur tanggal tua dengan tanggal muda. Sedekah itu adalah tujuannya jihad fi sabilillah. Sempajangnya makomato, salat itu tidak diukur. Apakah ukurannya senang ataukah dia susah? Yang jelas fi sabilillah. Kenapa orang salat? Untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masuk surga? Sempaja ke pertama ke surga tania. Aga pertama ke surga pammasena pung Allah taala, dan pammasena pung Allah taala ilolongangi dengan jalan ibadah. Dena coco ya kumil doa kibame tama surga napa digaga sempajang. Lalan na pammasena pung Allah taala ibadah. Itulah kenapa kita disuruh beribadah. Makanya orang-orang yang muttaqin itu dijanjikan oleh Allah, pertama cirinya dia senantiasa bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kenapa selalu sedekah? Sebab maka memang impong Allah Ta'ala hadirin, di dalam harta itu ada haknya fakir miskin, ada haknya yatim piatu. Ini ada kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi ta Jokkah nasalai Mekkah, kemudian beliau rehat atau beristirahat di desa namanya Kuba. Nah, kebetulan ini juga adalah Masjid Kuba, sama dengan masjid yang dibangun Nabi yang pertama. Tetapi dalam sejarah itu ternyata iro arai riolo pele angkamato masjid na bangun na papa itu Masjid Kuba. Tetapi masjid itu tidak berfungsi dan dijadikan tempat sampah. Kenapa? Karena tidak berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu tawar-menawar kepada kaum kafir terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepang inabita ko desa Kuba, nenapa inabita sandre si dito aju. Yang kaman apa kampi bembe rempe nabita bantu. Jadi nak kena. Tapi Nabi maafkan. Makanya itu Nabi masuk kategori dalam orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain de panmilo dampat tawe na dampang Nabi ta. Itu ciri muttaqin. Wal afina anin nas, sanggup dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nabi tidak dampangang. Ya Allah dampangangi. Narempa ka batu, dia ro kapan niseng makana Nabi ka. Beneng niseng makana Nabi ka dia tu narempa ka. Maafkan dia ya Allah. Dia penduduk damper, ya dampang ku Nabi ta. Akhirnya Nabi tertidur. Dalam tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata Nabi bermimpi. Betul-betul Nabi ta. Waktu nak tulu-tulu nai tayaro lino dalam keadaan kiamat. Jadi Nabi itu hadirin ya kon kahat desa
Maka sayati zamanun, akan datang suatu masa, maka itu artinya Nabi sudah melihat 3 masa. Masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa lampau. Kapan itu? Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Kita mana nih? Hadirin, akan datang suatu masa di mana umat Islam itu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal akan ikut kepada agama Yahudi dan Nasrani. Nah, itulah akhir tahun. Makanya di akhir tahun itu yang paling banyak itu adalah umat Islam yang merayakan tahun baru. Sehasta demi sehasta. Bapak Ibu, cedek. Tidak ada manusia yang paling hebat kecuali kita umat Islam. Maka ya mana aja telu agama tahun baru. Nasrani itu pakai lonceng, Yahudi itu pakai trompet, Majusi itu pakai api. Ini tahun baru ya mana telu mau ni lonceng sama trompet ini sama kembang api ini. Bapak Ibu hadirin, siapa yang paling banyak? Umat Islam. Umat Islam. Makanya itu kebetulan kenanya pada tanggal 31 dalam malam Sabtu, tidak ada salahnya. Yuk duduk di masjid berzikir. Panggil tetangga kita, yuk zikir, ingatkan dia kepada Allah. Akhiri tahun 2021 dengan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka. Sepanjang safari ini juga alhamdulillah jalan terus. Bapak Ibu hadirin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi melihat dunia kiamat, Nabi kaget. Dibedakanlah penduduk surga, penduduk neraka. Begitu dilihat penduduk neraka, dilihat lagi penduduk surga, yang Nabi kaget heran, iya renre anak muda rempe Nabi tak batu, tamat itu surga. Kagetlah Rasulullah, kenapa bisa masuk surga? Agamalanna. Tiba-tiba Nabi kaget, bangun, datanglah Jibril, sampaikan. Apa kata Rasulullah, ya Jibril, tulu-tulu kak, menangkang anak muda rempe kak batu, tamat surga. Agamalanna. Maka Jibril, nasaba, iya roh batu yang rempe kaki, tamai mancaji pondasi, ko masih gemu bagungnya ko kuba. Gara-gara iya roh, cek. Satu, gara-gara iya roh natama surga. Bapak Ibu sekalian, Nabi tami rempe, nah ternyata iya roh batu natama mancaji pondasi. Tami surga. Coba gari, ya ko masih kuba, aku bangkajan yang rempe mana bantu. Yang kompat itu dia pernah selesai. Rempet nih roh. Bapak Ibu. Makanya apapun yang dibangun di Masjid Kuba ini, apa yang dilihat oleh jamaah? Angka ni doi kumat deke. Makanya itu sekarang manajemen masjid itu tidak perlu saldo banyak. Tidak perlu. Jangan bangga dengan banyak saldo. Bapak Ibu. Sekarang manajemen masjid seperti itu sekarang. Itu sudah mulai mindsetnya itu masih dirubah. Sebab mega saldo malah gitu Hasil penelitian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tahun 90, ternyata 85% pegawai syarat si bombe. Dulu 90-an, sekarang kan 2000 dek itu nama kanjan di manajemennya. Sudah ada perpustakaan, ada wifi-nya. Kenapa banyak saldo? Bapak Ibu hadirin. Bahkan ada satu masjid di Sulawesi Selatan, mohon maaf, tidak sebutkan nama masjidnya, gara-gara saldonya banyak, magai. Masa siapa ngurusu Apa angka mindra, ya lupa parewa Kau bayangkan itu. Tapi kalau masjid itu langsung salurkan, bangun, perbaiki orangnya, bagaimana kita sujud di dalam enak, nikmat, alhamdulillah. Jalan pembangunan, sejahterakan jamaah, insya Allah. Hilang sandalku Ustaz, nanti masjid yang ganti. Berarti jalan amalnya. Ada masyarakat masjid tidak ada berasnya, ada masjid yang bisa biayai. Itu namanya menjalankan amanah umat. Jadi masjid itu bukan hanya fisik yang mau dibangun, tapi yang mau dibangun adalah mentalnya jamaah supaya rajin datang berjamaah. Bapak Ibu hadirin di belakang, kalau begini masjid kan
enak. Bagus Tommy imannya, perasaan seperti di tanah haram. Bapak Ibu hadirin, itu namanya manajemen masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau masuk surga, hadirin, tiketnya murah. Rempah bawah di Batu Kuba. Rempah. Ini yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadziminal ghaitha. Yang kedua, ciri orang muttaqin, Bapak Ibu hadirin. Wal kadziminal ghaitha, orang yang mampu menahan amarahnya. Tidak ada orang yang paling hebat menahan amarahnya kecuali Rasulullah. Nabi awal-awal untuk menjadi nabi, dilantik menjadi nabi, agasang maka diarai orang gila itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kadang itu jangan. Jadi kenapa? Otaknya orang Arab tidak sampai kepada agama itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi? Li'illahi kalimatillah, la ilaha. Jadi la ilaha illallah, dua suku kata, la ilaha illallah. Agak jeruk nah. Lalu Nabi tak, la ilaha, dia gagah puang. La ilaha, tidak ada Tuhan. Setelah semua Tuhan dihilangkan oleh Nabi, Tuhan batu, Tuhan Lata, Uzza, Al-Manah, Tuhan gunung yang disembah, hilang semua itu Tuhan, maka dimasukkanlah akidah yang sebenarnya, illallah. Yang ada hanya Allah. Maka itulah 4 kalimat kata Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Habbal kalima bi arba'in, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, kalimatnya para malaikat. Alhamdulillah, kalimatnya Nabi Adam. Allahu akbar, kalimatnya Nabi Ibrahim. La ilaha illallah, kalimatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu hadirin, jadi ada hadis Nabi mengatakan man kana la ilaha illallah akhirul kalimah dakhalatil jannah. Niki poale la ilaha illallah tamani surga. Tapi persoalannya mas sempaja moga. Apa aja nasi pakai murah sekali masuk surga ya aja mas sempaja akar banu la ilaha illallah mulle ka paui. Apa yang bisa melakukan itu? Orang yang melatih dirinya dengan melapaskan la ilaha illallah ketika dia sujud. Orang yang melatih dirinya melapaskan siang dan malam 5 kali. Berapa kali dipanggil oleh Allah? Akisah kino bi Allah Ta'ala. Akitalah kelima. Panggilan pertama 5 kali sehari semalam. Itulah panggilan 5 kali. Panggilan kedua, panggilan sekali setahun, haji. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi yang kamu tahu letu, maka kamu labbaik Allahumma labbaik puang kami datang memenuhi panggilanmu. Tapi maka di Allah Taala la labbaik wala saddaik. Ini kamu biku magi mulau. Kenapa? Niatnya bukan ibadah tetapi bosara. Tetapi lain-lain. Makanya niat dulu yang diperbaiki. 3, panggilan sekali seumur hidup. Itulah panggilan kematian. Makanya mati pun adalah ibadah. Jadi mati itu ibadah, Pak. Tanya ibadah itu, mati pun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi Idris, ya Allah, patat dengan mati yang ngejolo kasihi. Asoso mana umatku mati, asoso keluargaku mati. Allah angkat kematian selama 100 tahun. Sampai 50 tahun dia kematian masara si Nabi Idris. Puang. Pakak engkau apa yang amat yang memang. Maka Nabi Idris, napa gak sadar ternyata amat yang ngepele ibadah dan pamasimu. Magai, napa 50 tahun dia gagal mati, penuh ni nenek kubola aku. Coba nih Pak, kalau dia gagal mati, kira-kira maga ki? Bisakah dilihat amal tak kalau tidak mati? Tidak. Bisakah kita masuk surga kalau tidak mati? Harus mati dulu, karena mati itu adalah pintu. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati itu adalah satu pintu dan setiap pintu kematian pasti dilalui orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Yola mana? Jadi kalau mau selamat jadi orang muttaqin, tahan amarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling kuat kata Nabi bukan orang yang ketika mampu mengalahkan lawannya di medan perang, tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian sesungguhnya yang ketiga adalah
wal 'afina 'anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri muttaqin. Ya, pertama sedekah, yang kedua itahangi emosi, yang ketiga ya dampengengi pada tak rupa tahu. Jadi memaafkan itu adalah merupakan budaya Islam. Tak salah tapi Bapak Ibu, tidak usahlah kita kepada orang, kita kepada Allah yang hidupkan dan mematikan kita, yang kasih rezeki. Madosa ki kepong Allah Ta'ala, tapi ana sepong Allah Ta'ala, namo pekko igan na dosamu mbok, namo yir dosamu letu ni kulangi pada bulu tetapi kau milo dampo ke koya, maka aku akan ampuni. Allah saja ampuni kita. Kenapa banyak manusia yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Hanya berdasarkan karena sakitnya tuh di sini. Makanya Pak Guru kena bita, kalau mau jadi orang yang hebat, satu, jadilah orang yang bisa melupakan kesalahan orang lain. Aja mengerangi, ya ku mengerangi tu melo tu makabala. Yang kedua, ingerangi papi de cenna tawe, ya ku mengerangi papi de cenna tawe, berarti melo ku tumpala maka kita bisa ikhlas. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupakan keburukan orang kepada kita. Dan yang ketiga, aja tosi turi mengerangi papi decem muri pada murupa tahu. Ya ko turi mengerangi decem ko tahu berarti turi melo ko tiasem. Ini sudah ikhlas. Jadi obatnya ikhlas itu di situ tiga saja Bapak Ibu. Lupakan kejahatan orang, ingat kebaikan orang kepadamu, dan lupakan kebaikanmu kepada orang. Sudah. Kau akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari sifat al-muttaqin, yang terakhir adalah orang-orang wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, konkret. Jadi ia tu lecengeh dan itu megana, tetapi continue. Contoh gini Pak, kita terbiasa ini sholat 5 waktu, oke, sudah paten. Tetapi menambah ibadah itu, contoh sholat sunnah duha, sholat sunnah duha. Tetapi target sholat sunnah duha bukan rezeki. Meskipun sholat sunnah duha adalah membantu untuk memperbaiki rezeki, tapi bukan itu menjadi tujuan. Namun kami melogi pelek tambah-tambahi 4 rakaat, mau lebih gencar lagi 6. Bapak Ibu hadirin, tetapi jangan jadi tujuan ya aku masam pajak duha kak berarti lancar rezekiku. Oh tidak. Meskipun memang adalah banyak kalangan ulama mengatakan bahwa sholat duha itu adalah mempermudah untuk rezeki. Tapi kalau ini target kita bukan kepada Allah, tabi, ya tom itu. Ini menambah amal ibadah kita. Ini namanya wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi jero decenge di sekitar kita banyak kebaikan yang kita lakukan, tapi kadang kita tidak sadar bahwa ini adalah kebaikan. Contoh yang paling ringan, patala undangan bawa apa makutanai tapi 3 bulan kita jelokangi ada di sana. Apa namanya itu? Sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya uang, sedekah itu bukan hanya materi, tapi sedekah juga adalah memberi informasi orang yang bertanya, insya Allah jadi sedekah. Tapi yang kami tujuh itu bulanan 7 lah watak kok. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Ada yang paling tinggi apa? Mukhlis. Orang-orang yang senantiasa ikhlas hanya kepada Allah. Maka inilah tingkatan yang paling tinggi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kuncinya ibadah, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas, insyaallah surga Jannatun Na'im, surga Firdaus menunggu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.